saran dari aku, kalau udah punya indikator-indikator menuju ke arah KDRT untuk pasangan kalian, dipertimbangkan baik-baik, terutama untuk kesehatan mental anak. Thinking, speaking, feeling, acting, flip talk, the truth. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini apa yang mau tanyain? Aku mau nanya tentang KDRT kali ya, Pop. Soalnya tadi aku baru baca sih itu ya, ada artikel. Ini pasangan ini tuh terlihat sangat harmonis, kemana-mana berdua gitu. Dia punya anak sih. Terus tiba-tiba diisukan pertama tuh dia kayak curhat, Pap. Cuma dia nggak nyebutin dirinya gitu. Tapi netizen nih ngeh gitu. Ini kayak elu deh, cerita elu sendiri gitu kan. Nah, menurut apa sih sebenarnya yang bisa menimbulkan KDRT dalam rumah tangga? Bismillahirrahmanirrahim ya. Semoga jawaban aku ini menjawab pertanyaan awal. Pertama, menurut aku penyebab KDRT dalam rumah tangga pertama banget itu adalah dia punya sifat agresivitas yang menonjol. Kita nggak usah ngomongin itu dulu ya, apa penyebab faktor internal eksternal ya. Mungkin ini udah masuk sih menurut aku. Ini faktor internal dulu aku mau bahas. Faktor internal itu adalah si subjek ini punya emosi yang tidak terkontrol. Tadi salah satunya agresivitas yang Meledak ya? Iya, meledak. Jadi kalau dia tuh punya temperamen tinggi, punya emosional yang selalu meledak-meledak gitu, dan akhirnya bisa menimbulkan perilaku pemukulan, agresif ya, pemukulan, terus kekerasan secara verbal gitu, kayak berkata kasar kepada pasangan atau orang lain gitu. Ini faktor internal dulu pertama ya. Nah, faktor internal ini terjadi diakibatkan dari pribadi dia dulu ya. Pribadi dia yang tadi dia punya emosional yang meledak-ledak, nggak bisa mengontrol emosional, manajemen emosinya tidak baik gitu. Nah, yang lebih bahaya itu menurut aku sih triggernya ya. Triggernya itu misalnya ini yang tadi ya, mungkin ini faktor eksternal ya masuknya ya, triggernya, pemicunya ya, kayak misalnya faktor ekonomi. Terus Menyulut ya itu. Faktor ekonomi secara finansial ya, kalau tidak baik-baik saja. Kesenjangan antara pasangan, misalnya si suami punya penghasilan jauh lebih rendah daripada si istri, atau si suami punya jenjang karir yang di bawah dari jenjang karir yang lebih rendah daripada jenjang karir istri gitu. Misalnya istrinya seorang leader di perusahaan A, sedangkan si suami dia cuma staff biasa gitu. Jadi adanya kesenjangan itu tadi, dia merasa ada kecemburuan sosial ya, mungkin ya menurut aku di situ. Terus juga cemburu ya, overprotective juga. Nah ini nih, rasa cemburu yang berlebihan ini sebenarnya harus diomongin. Jangan kita tuh cuman bisa memendam, karena nanti bakal timbulnya cekcok dalam rumah tangga ya, terutama konflik ya, karena ngerasa dia punya rasa cemburu, nggak sengaja ngelihat pasangannya ada WA dari rekan kantornya yang lawan jenis ya, padahal cuma nanyain. Apa sih namanya kayak gini, flirting ya? Belum ke flirting sih, Mam. Kalau emang overprotective yang tertinggi, bahkan orang cuman sekedar nanya kerjaan aja bisa jadi pemicu dia berantem gitu. Jadi intinya dibicarakan aja gitu. Kalau misalnya kedua pasangan atau suami istri ini menyepakati aturan-aturan, misalnya kamu boleh bekerja, misalnya suami ngomong gini ke istrinya, kamu boleh bekerja tapi jaga adabmu di kantor, jangan mengeluarkan suara yang manja gitu, atau jangan
menghabiskan banyak waktu dengan lawan jenis di kantor gitu, tetap harus diomongin sih itu. Terus jangan mengambil banyak apa ya, misalnya suka update di tempat kopi padahal meeting bareng ya, foto sama lawan jenis atau tetap harus dibilangin ya, tetap harus dibicarakan ya itu ya. Kalau memang ada sifat overprotective atau masa sifat cemburu ya, harus diomongin. Tapi balik lagi Pak, kadang ada pasangan yang ketika kita sampein gitu, maksudnya maksud sang istri ini, gue nih nggak suka liat lu kayak gini gitu, tapi pasangannya nggak nerima gitu, nggak mau dengerin tuh gimana? Maksudnya ya istrinya udah ngomong nih, jangan kayak gitu lagi dong gitu, aku nggak bisa ngeliat kamu kayak gitu, aku cemburu gitu. Tapi suaminya tuh tetap ya bebel lah istilahnya. Nah, itu gimana tuh Pak? Menurunkan ego sih menurut aku, harus menurunkan ego. Dengarkan baik-baik apa tujuan istri membicarakan hal itu, dan jika memang apa yang dibicarakan istri itu sebenarnya sudah kita lakukan, tunjukkan buktinya gitu. Kasih tahu bahwa ini loh, ini keprofesionalan gua dalam bekerja, bukan karena ada ketertarikan dalam lawan jenis, tapi begini circle dalam pekerjaan. Jelasin biar istri yakin, saya yakinnya bahwa kita itu memang profesional dalam bekerja gitu. Pokoknya harus benar-benar dijelasin. Jangan setelah kita jelasin istri masih belum puas, kita udahlah gitu. Jangan, harus diselesaikan sampai titik terendah, sampai ke akar-akar. Karena kalau nggak diselesain aja itu udah jadi konflik kan. Bagaimana bisa harmonis dalam rumah tangga kalau kayak gitu? Cuma itu Pak, kadang ada yang misalnya kita nih berusaha buat ngomong tapi suami itu tetap nggak mau denger dan akhirnya malah marah. Nah itu tadi timbul KDRT. Itu ya kan, berarti suaminya ini harus lebih cinta dong ke istrinya gitu, harus punya cinta yang lebih besar berarti ya. Iya, tunjukin kan, tunjukin. Turunin ego, jangan egonya ditinggiin juga istri padahal lagi naikin ego. Kita turun dulu dikit. Kalau kita mau seimbang, kita bicarakan pelan-pelan, pasti ego si istri itu bukannya kita menyimbangi ego istri, tapi si istri menurunkan egonya juga gitu. Kasih paham, harus diselesaikan, harus dibicarakan baik-baik dengan kepala dingin pastinya ya. Harus dengan bahasa yang lembut, namanya kan istri ini kan dari tulang rusuk yang bengkok, jangan dilurusin yang bengkok ya, tetap harus pelan-pelan. Istri nggak bisa digituin, bengkok dilurusin patah. Terus apalagi menurut kamu sudah terjawab? Atau ada pertanyaan lagi dari situ? Aku cuma mau, menurut pandangan apa nih kalau udah ada KDRT ya di dalam hubungan rumah tangga tuh harus gimana? Aduh, nggak mau berubah tapi gitu. Aduh, ini terutama untuk siapa nih? Yang KDRT si istri yang kena KDRT sama suami atau suami? Siapa aja lah, no gender lah. Intinya kalau sudah ada terjadi. Pertama kalau dari sudut pandang si istri yang yang menjadi korban KDRT ya, dia sudah ikhtiar, sudah berdoa sama Allah, dia sudah sholat, dia sudah menahan rasa sabarnya di KDRT-in ya. Selama dia masih tahan dengan KDRT itu, dia ikhlas dan redo, selama itu juga dia menerima kekurangan suaminya ya karena KDRT itu, silahkan, boleh-boleh aja dia bertahan dengan harapan suatu saat dia bakal berubah, silahkan, nggak ada yang larang. Tapi yang jadi masalah kalau sasaran KDRT-nya itu bukan ke istri doang, ke anak, itu yang jadi masalah. Jangan meninggikan ego yang menjadi korban, atau ibu ya, misalnya ibu yang dia pasti berubah gitu, tapi anaknya kena mental gitu ya, even nggak dipukulin tapi dikata-katain secara verbal gitu, kan kasihan begitu. Jangan mempertahankan rumah tangga karena kekuatan si ibu ya, si ibu atau si istri yang merasa kuat gitu. Jangan, kasihan anaknya, lebih baik keluar. Jadi intinya jangan mempertahankan rumah tangga yang sudah ada indikasi KDRT
Terus terutama yang jadi korban adalah bukan dari pihak pasangan ya. Kalau udah sampai ke anak, aku nggak nyaranin untuk mempertahankan itu. Jangan kasih doktrin-doktrin ke anak. Misalnya anak ngedumel mulu nih, si papa kapan berubahnya, ngomelin aku mulu, gini. Udah, kalau anak udah kayak begitu, jangan Jadi ajarkan kenapa dia ya? untuk sabar. Ngajarin dia sabar bukan untuk ngadepin emosional orang tuanya, bukan. Kalau misalnya sabar itu untuk mengajari dirinya ya. Tapi kalau udah ngajarin di dalam rumah tangga itu udah ada toxic relationship, sebaiknya jangan ajarkan dia sabar karena menahan amarah dari salah satu orang tuanya ya. Itu sebaiknya tinggalkan dah kalau udah kayak gitu. Cari lingkungan yang aman pertama buat mental anak. Kasihan dia bisa jadi trauma berkepanjangan kalau udah kayak gitu. Jadi intinya jawabannya dua ya. Kalau yang jadi korbannya cuman istrinya aja, silahkan kalau istrinya kuat-kuat aja. Tapi kalau udah sampai KDRT itu di depan anak ya, even anaknya nggak kena korban KDRT, dikata-katain atau dipukul sama orang tuanya, tapi dia menyaksikan, jangan. Bahaya itu. Kalau udah kayak gitu, sama aja itu kalau kayak gitu. Mental anak terganggu. Itu Jadi yang lebih ke jadi mental yang nyerangnya. masa depan anak menjadi suram. Itu juga anak punya penyakit mental di masa yang akan datang. Timbul dendam gak sih jadinya? Dendam udah pasti timbul. Luka ya. Oh, itu Luka. inner child. Inner child-nya hilangnya, Gak sembuh. masa kecilnya. Nah itu intinya saran dari aku. Kalau udah punya indikator-indikator menuju ke arah KDRT untuk pasangan kalian, dipertimbangkan baik-baik, terutama untuk kesehatan mental anak. Udah itu aja. Suka marah-marah itu kita belum bicarakan anak yang menjadi korban ya, tapi anak yang menyaksikan ya, itu udah jadi masalah juga. Udah kayak gitu. Terus apa lagi? Oke, udah. Udah nih. Oh, udah. Oke. Semoga menjawab pertanyaan Mamam dan semuanya yang nonton. Bye. Assalamualaikum.